Dunia digital total bergerak cepat, dan gosip menyebar lebih cepat lagi. Baru-baru ini, Dian Sandi, seorang kader PSI, jadi sorotan, bukan karena kebijakan, tapi karena sebuah unggahan. Dia mengunggah foto ijazah kuliah Presiden Joko Widodo di X, yang dulu namanya Twitter. Ini bukan unggahan biasa, muncul di tengah tuduhan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Istilah ijazah palsu sudah jadi senjata politik, bikin orang ragu sama keabsahan presiden. Unggahan Dian ini seperti menyiram bensin ke api perdebatan yang sudah panas. Kontroversi soal ijazah Pak Jokowi sudah lama ada, tapi media sosial bikin setiap tuduhan dan bantahan jadi makin kencang. Dengan membagikan ijazah itu, Dian bermaksud membela presiden, tapi tindakannya juga menimbulkan pertanyaan soal privasi dan aturan. Apa pantas dia membagikan dokumen seperti itu? Apa dia sudah dapat izin? Tindakan yang kelihatannya sederhana ini memicu percakapan nasional tentang etika, tanggung jawab, dan kekuatan sebuah unggahan. Di zaman digital ini, satu klik bisa menyulut kehebohan besar. Keputusan Dian memicu reaksi berantai, yang kemudian jadi urusan pribadi buat dia. Perdebatan ini bukan lagi cuma soal ijazah, tapi soal bagaimana kita menangani kebenaran, privasi, dan kepercayaan publik di dunia maya. Kejadian ini memaksa Dian dan kita semua untuk merenungkan batasan-batasan dalam menyampaikan dukungan secara digital. Panggung sudah siap untuk sebuah pelajaran tentang tanggung jawab. Break time 00:05. Unggahan Dian Sandi ada langkah yang diperhitungkan untuk melawan gosip yang terus beredar. Dia percaya, dengan menunjukkan ijazah itu, para pengkritik akan diam, dan kepercayaan publik akan pulih. Pendukungnya memuji usahanya, tapi ada juga yang mempertanyakan haknya membagikan dokumen itu. Apa dia sudah dapat izin dari Pak Jokowi? Apakah ini sikap PSI atau tindakannya sendiri? Bukannya mengakhiri kontroversi, unggahan Dian malah menggeser perdebatan ke soal etika dan privasi. Di Indonesia yang situasinya sering terbelah ini, setiap tindakan pasti diperhatikan dengan seksama. Unggahan itu jadi pemicu, menunjukkan betapa mudahnya informasi dijadikan senjata di dunia maya. Apa yang awalnya untuk membela presiden cepat berubah jadi pelajaran tentang rumitnya percakapan di dunia digital. Kesetiaan Dian jelas terlihat, tapi risiko bertindak sendirian juga nyata. Kejadian ini menekankan kekuatan, sekaligus bahaya, media sosial dalam membentuk opini publik. Ini jadi pengingat, punya pengaruh di dunia digital, itu datang dengan tanggung jawab yang nyata. Sadar akan dampak unggahannya, Dian Sandi memilih untuk minta maaf secara langsung kepada Presiden Jokowi. Permintaan maaf lewat online rasanya tidak cukup untuk keseriusan tindakannya. Dia pergi dari Jakarta ke Solo, kampung halaman Presiden, untuk mencari hubungan yang langsung dan manusiawi. Perjalanan ini bukan cuma soal fisik, tapi sebuah langkah menuju pertanggungjawaban. Keputusan Dian menunjukkan kerendahan hati dan kemauan untuk menghadapi kesalahannya secara langsung. Dia bukan hanya meminta maaf kepada seorang pemimpin, tapi kepada seseorang yang privasinya telah dia langgar. Perjalanan itu jadi momen perenungan tentang dampak tindakan di dunia digital. Di zaman pesan instan ini, Dian memilih cara tradisional, yaitu meminta maaf secara tatap muka. Itu adalah tindakan yang kuat, menunjukkan rasa hormat dan keinginan tulus untuk memperbaiki kesalahan. Perjalanan itu menandai titik balik dari kontroversi viral menjadi tanggung jawab di dunia nyata. Di Solo, Dian Sandi bertemu Presiden Jokowi dalam suasana yang tenang dan pribadi. Presiden mendengarkan saat Dian menjelaskan alasannya dan meminta maaf karena telah membagikan ijazah tanpa izin. Pak Jokowi menanggapinya dengan tenang, menerima permintaan maaf itu, dan menjelaskan keaslian ijazahnya. Beliau menegaskan kembali bahwa ijazahnya asli dan disimpan dengan aman. Pertemuan itu lebih dari sekadar permintaan maaf, itu jadi momen klarifikasi langsung. Tanggapan Pak Jokowi yang terukur meredakan ketegangan dan menjawab gosip secara langsung. Pertemuan itu menunjukkan pentingnya dialog terbuka, bahkan ketika ada perbedaan posisi. Dian diberi kesempatan untuk menjelaskan, Pak Jokowi memilih untuk mendengarkan. Pertemuan tatap muka ini membawa kejelasan yang tidak pernah bisa dicapai oleh perdebatan online. Ini jadi pelajaran kerendahan hati bagi Dian dan kebesaran hati bagi Presiden. Kadang-kadang, pemahaman yang sesungguhnya butuh kita untuk menjauh dari layar. Tanggapan Presiden Jokowi tenang dan penuh pengertian. Beliau fokus pada niat Dian, bukan pada pelanggarannya itu sendiri.
Pak Jokowi, yang sudah biasa menghadapi disinformasi, melihat gambaran yang lebih besar. Beliau menggunakan pertemuan itu untuk menegaskan kembali keaslian ijazahnya, mengirim pesan yang jelas kepada publik. Penerimaan Presiden atas permintaan maaf Dian menunjukkan sikap bijaksana dan kepemimpinan. Di tengah suasana saling serang dengan kata-kata kasar, sikap Pak Jokowi adalah contoh pengampunan yang menyejukkan. Beliau mengubah potensi konflik menjadi momen pembelajaran tentang kebenaran dan tanggung jawab. Pertemuan itu juga menekankan pentingnya menggunakan jalur resmi untuk informasi yang sensitif. Niat Dian baik, tapi caranya juga penting. Penjelasan Pak Jokowi yang tenang menjangkau lebih dari sekadar ruangan itu, menjawab keraguan publik dengan wibawa yang kalem. Ini adalah contoh kelas atas dalam menangani kontroversi dengan sikap tenang dan berwibawa. Dian Sandi bertindak atas keyakinan pribadi, bukan perintah partai. Dia merasa terpanggil untuk membela Pak Jokowi dari serangan yang menurutnya tidak berdasar. Unggahannya adalah usaha sendiri, sebuah upaya untuk memberikan bukti dan membungkam para pencela. Semangat Dian mencerminkan dorongan banyak aktivis muda, tapi juga risiko bertindak sendirian. Dia bertanggung jawab penuh, mengakui bahwa penilaiannya mungkin keliru. Kesediaan untuk mengakui tindakannya ini jarang terjadi dalam politik. Kisah Dian adalah pengingat niat baik bisa menjadi bumerang jika tidak dibarengi strategi dan penghormatan terhadap privasi. Aktivisme perorangan itu kuat, tapi harus diimbangi dengan aturan yang ada. Pengalamannya adalah pelajaran berharga bagi siapapun yang melakukan advokasi digital. Bahkan niat terbaik pun butuh pelaksanaan yang hati-hati. Kisah Dian Sandi menunjukkan sifat media sosial yang seperti pisau bermata dua. Platform seperti X menawarkan kecepatan dan jangkauan luas, tapi juga risiko. Satu unggahan bisa memperjelas, atau malah memperumit perdebatan publik. Media sosial memberi kekuatan tapi juga memperbesar kesalahan dan langkah yang kurang etis. Ruang gema di media sosial memperkuat prasangka, membuat diskusi yang mendalam jadi sulit. Unggahan Dian, yang tadinya untuk memperjelas malah memicu kontroversi baru. Tanggung jawab atas pengaruh digital itu sangat besar. Sekali dibagikan, informasi bisa dipelintir dan menyebar tak terkendali. Jalur resmi itu penting untuk pengungkapan informasi yang sensitif. Pelajaran pentingnya, aktivisme digital harus strategis, etis, dan sadar akan akibatnya. Kisah Dian Sandi ini memberi pelajaran penting tentang bagaimana menjadi warga digital yang baik. Di zaman informasi yang membludak ini, memeriksa kebenaran sumber itu penting sekali. Tindakan dengan niat baik sekalipun bisa melanggar batas etika jika izin diabaikan. Melawan berita bohong butuh kemampuan melek media dan usaha bersama. Partai politik harus mendidik anggotanya tentang perilaku online yang bertanggung jawab. Aktivisme itu punya kekuatan, tapi harus dipandu oleh etika dan strategi. Tujuannya adalah diskusi yang membangun, bukan malah menambah keributan. Sebelum membagikan sesuatu, tanya dulu, apa ini benar? Apa ini adil? Apa ini perlu? Perjalanan Dian dari unggahan yang terburu-buru hingga permintaan maaf pribadi menunjukkan bahwa tindakan digital punya akibat nyata. Kejadian ini mengajak kita untuk lebih bijak dan bertanggung jawab saat beraktivitas online. Jejak digital kita itu penting, sekarang ini bahkan lebih penting lagi. Permintaan maaf Dian Sandi kepada Presiden Jokowi adalah tindakan pertanggungjawaban yang kuat. Mengakui kesalahan di depan umum butuh keberanian, meminta maaf secara langsung butuh integritas. Penerimaan Pak Jokowi yang lapang dada menunjukkan kepemimpinan yang didasari pemahaman, bukan pembalasan. Interaksi mereka menjadi contoh bagaimana dialog bisa menyelesaikan konflik dan memulihkan kepercayaan. Pengampunan di sini bukan berarti memaklumi kesalahan, tapi tentang bagaimana melangkah maju. Kejadian ini memperkuat nilai kejujuran dan kerendahan hati dalam kehidupan publik. Keduanya menunjukkan bahwa kebenaran dan tanggung jawab lebih penting daripada kemenangan di dunia maya. Di balik setiap unggahan viral ada orang sungguhan dan akibat yang nyata. Jalan menuju ruang publik yang lebih sehat dibangun dengan tindakan bertanggung jawab dan rekonsiliasi. Pada akhirnya, kisah ini adalah pelajaran untuk kita semua. Integritas akan bertahan lebih lama daripada kontroversi.